Bukan, wah kamu nggak penting, kamu palsu, Kristen sesat, apa bukan yang begitu. Tapi Kristen sama-sama karena dasarnya beriman kepada Kristus, meskipun dalam beberapa aspek ajarannya kamu membuangnya. Aku menggunakan istilah Kristen, namun istilahku ya, kita bahas gereja Katolik. Apa artinya Katolik? Kita lihat apa ajaran gereja Katolik sendiri. Di dalam Katekismus 830 diartikan dan dijelaskan apa arti kata Katolik. Sama-sama kita baca. Kata Katolik berarti merangkul semua, maksudnya seluruhnya atau lengkap. Nah, inilah arti Katolik menurut gereja Katolik sendiri. Gereja itu Katolik dalam arti ganda. Ia Katolik karena di dalamnya ada Kristus. 831 lanjutkan. Gereja bersifat Katolik karena ia diutus oleh Kristus kepada seluruh umat manusia. Kita sekarang pertama belajar ada Kristus di dalamnya, itu maksudnya seperti apa sih? Yuk kita baca sekarang dari Galatia 830, sama-sama kita baca. Gereja itu Katolik karena di dalamnya ada Kristus. Di mana Yesus Kristus ada, di situ ada gereja Katolik. Siapa yang mengungkapkan atau mengajarkan ini? Perhatikan. Ignatius dari Antioquia dalam surat kepada jemaat di Smyrna pada pasal yang ke-8 ayat kedua. Siapa Ignatius dari Antioquia? Petrus di Antioquia kemudian pindah ke Roma. Nah, begitu Petrus rasul kita itu pindah ke Roma, yang menggantikan namanya Ignatius, muridnya Rasul Petrus. Itu kesinambungan ajaran. Ini lebih penting sekarang. Sama-sama kita baca. Dengan demikian, ianya siapa? Gereja Katolik. Ya, ianya gereja Katolik. Sama-sama. Dengan demikian ia menerima darinya kepenuhan sarana keselamatan yang ia kehendaki. Ia yang kedua siapa? Yesus Tuhan. Kok tahu? I-nya besar, pinter ya. Berarti kamu sudah tahu cara membaca KGK, ini luar biasa. Perhatikan bagaimana dalam gereja Katolik yang disebut artinya lengkap tadi. Apa sih yang lengkap? Kepenuhan sarana keselamatan. Apa itu kepenuhan sarana keselamatan? Diuraikan dalam kalimat selanjutnya. Ada 3 hal. Sarana keselamatan yang dibuat oleh Yesus Kristus Tuhan ada 3 hal. Mari kita baca. Pengakuan iman yang benar dan utuh, kehidupan sakramental yang lengkap, dan tugas pelayanan yang tertapis dalam suksesi apostolik. Gereja Katolik, jadi logika menalarnya gini. Gereja Katolik artinya lengkap. Apa yang lengkap? Sarana keselamatan yang dibuat oleh Yesus Kristus. Nah ini. Apa yang lengkap? 1. Pengakuan iman yang benar dan utuh. Nah, contohnya tadi pengakuan iman yang benar dan utuh itu tentang Bunda Maria. Bunda Maria bukan tidak diakui sungguh co-redemptrix, utuh. Lalu dari mana kita simpulkan utuhnya? Dari syahadat. Kredo syahadat para rasul diturunkan dari para rasul. Kredo Nikea Konstantinopel itu dari sinode atau konsili Nikea dan Konstantinopel. Jadi utuh terpelihara, utuh, benar dan utuh. Nomor 2, kehidupan sakramental. Kita punya berapa sakramen? 7 sakramen. Beberapa di tempat yang lain ada yang punya 2 sakramen. Kurang kan? Ketika ada yang keluar, ada yang membuat 2, ada bahkan yang tidak punya sakramen. Itu tadi yang saya gambarkan, maaf, dengan kardus kosong. Sakramen tertinggi dan puncak, sumber dan puncak, apa itu? Ekaristi. Itu diperintahkan langsung oleh Tuhan apa tidak? Iya. Kok hilang? Kok di beberapa tempat kok tidak ada, atau bahkan di hampir semua tempat tidak ada. Nah, itu yang disebut kepenuhan hidup sakramental yang lengkap. Yang ketiga, yang disebut pelayanan tertabis dalam suksesi apostolik. Siapa tertabis itu? Ada 3 dalam gereja Katolik. Diakon, presbiter, dan uskup. Loh, Bapak Paus di mana? Bapak Paus juga uskup, jangan lupa. Hanya ketuanya para uskup, ini adalah uskup Roma karena menggantikan kedudukan Rasul Petrus yang memimpin gereja dari Roma. Kira-kira begitu ya. Perhatikan pelayanan tertabis dalam suksesi apostolik. Ini istilah. Suksesi itu penerusan, nyambung, kesinambungan, mata rantai yang gak putus. Apostolik para rasul. Jadi tahbisan yang dimiliki oleh setiap pemimpin gereja Katolik tidak ada putusnya.
Nah, itu yang disebut sebagai kepenuhan sarana keselamatan dari apa yang dikatakan 3 hal ini. Jadi kalau dikatakan, apa artinya Katolik? Lengkap. Apa maksudnya lengkap? Penuh sarana keselamatannya, yaitu pengakuan iman yang benar dan utuh, kehidupan sakramen yang lengkap, dan tertabis yang punya suksesi apostolik nyambung sampai zaman para rasul. Tidak untuk black campaign, tapi maksudnya yang lain itu putus sampai abad ke-16, tidak punya sambungan suksesi apostolik. Itu tadi yang dinamakan kepenuhan sarana keselamatan ada Kristus. Selanjutnya diutus kepada seluruh dunia. Mari kita baca dalam KGK 8:31, sama-sama kita baca. Semua orang dipanggil kepada umat Allah yang baru. Maka umat itu yang tetap satu dan tunggal harus disebarluaskan ke seluruh dunia, dan itulah kenapa Santo Fransiskus Xaverus tanda petik kurang kerjaan 500 tahun yang lalu dari tanah Eropa sampai ke tanah Indonesia yang dulu belum bernama Indonesia, masih Nusantara, sampai ke Maluku. Karena harus disebarluaskan ke seluruh dunia mengikuti perintah Tuhan di dalam Matius 28. Yuk kita baca sama-sama. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tujuannya apa? 8:31 kita bahas, sama-sama kita baca. Supaya terpenuhilah rencana kehendak Allah yang pada awal mula menciptakan satu kodrat manusia dan menetapkan untuk akhirnya menghimpun dan mempersatukan lagi anak-anaknya yang tersebar. Jadi maksudnya anak-anak yang tersebar itu, ini aku pakai bahasa Jepang sekarang. Bahasa gampangnya mengimani macam-macam yang sebenarnya bukan harus diimani gitu loh. Ini bahasa gampangnya begitu. Tidak nyembah Allah yang benar, nggak jelas, kemudian tujuannya, polanya, sembahannya macam-macam, ternyata kacau. Itu yang dimaksud anak-anak Allah yang tersebar. Adakah ayatnya? Ada. Yohanes 11 ayat 51. Yuk sama-sama kita baca. Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Nyembah sembahan macam-macam yang tidak jelas itu yang dimaksud anak-anak Allah yang tercerai-berai. Coba lihat dunia. Kira-kira menurut pendapatmu anak-anak Tuhan ini tercerai-berai apa enggak? Ya, nah itulah yang dimaksud. Tidak kenal Yesus, tidak kenal kebenaran, tidak kenal Allah yang benar dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksudkan dengan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Apakah semua anak-anak Allah yang bukan Katolik anak-anak Allah apa bukan? Kenapa begitu? Karena diciptakan oleh Allah. Semua dicintai. Nanti kita akan lihat secara lebih jelas lagi. Berikutnya, siapa yang termasuk gereja Katolik akan kita lihat. Yuk, KGK 836 sama-sama kita baca. Semua manusia dipanggil menuju kesatuan Katolik umat Allah. Jadi semua dipanggil untuk kenal Yesus yang sepenuh-penuhnya, kenal Allah yang benar, dan untuk kenal itu kelengkapannya ada di dalam gereja Katolik. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Selanjutnya masih pada lanjutannya, sama-sama kita baca. Dan dalam berbagai cara termasuk atau digolongkan umat beriman Katolik, umat lain yang percaya akan Kristus, dan akhirnya seluruh umat manusia yang dipanggil oleh rahmat Allah kepada keselamatan. Jadi dalam hubungan dengan gereja Katolik, dunia ini dibagi dalam 3 golongan. Golongan pertama, umat Katolik kita. Golongan kedua, umat yang sama-sama percaya Yesus tapi tidak masuk gereja Katolik. Ada nggak yang percaya Yesus tapi nggak masuk gereja Katolik? Ada. Kristen non Katolik bahasa gampangnya. Lalu seluruh umat manusia apapun agamanya, tapi gereja Katolik mengatakan dengan tegas di dalam KGK 836, semua umat manusia dipanggil kepada keselamatan ini dalam bahasa gampang masuk surga, dalam bahasa gampang. Jadi semua manusia dipanggil oleh Tuhan untuk masuk surga. Ada enggak ayatnya? Ingat 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 tadi itu. Mari kita baca sama-sama sekali lagi. Allah juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang, nah itu dia ayatnya.
Jadi menurut gereja Katolik, Allah itu ingin menyelamatkan seluruh umat manusia, seluruh dunia, bukan hanya orang Katolik, bukan hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus saja. Ini kembali saya tegaskan bagaimana manusia digolongkan menurut KGK 836. Umat beriman Katolik, umat percaya Kristus, dan umat manusia. Kenapa umat manusia juga dipanggil kepada keselamatan? Karena semua adalah anak-anak Allah, semua ciptaan Allah, meskipun tercerai-berai. Dalam bahasa gampangnya kemudian mengimani yang seharusnya tidak diimani, menyembah yang seharusnya tidak disembah, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sekarang bagian khusus, umat percaya Kristus, sama-sama percaya Kristus tetapi tidak lengkap. Nah, kita baca di dalam katekismus mengenai gereja non-Katolik, yaitu Kristen yang non-Katolik. Ada ajarannya di dalam KGK 838. Yuk baca sama-sama. Gereja tahu bahwa dengan berbagai cara ia terhubung dengan orang-orang dibaptis yang menyandang nama Kristen namun tidak mengakui iman Katolik dalam keutuhannya, atau tidak memelihara kesatuan atau persekutuan di bawah penerus Petrus. Oke, ini kalimat panjangnya, tapi kalau mau diuraikan sedikit demi sedikit, ini gereja yang dimaksud di sini gereja apa? Katolik. Jadi kita harus membaca gereja Katolik tahu, berarti ngajari kita juga. Gereja Katolik terhubung dengan orang-orang yang dibaptis yang menyandang nama Kristen. Ingat, kita ini Kristen, bahkan Kristen yang aslinya. Terhubungnya bagaimana? Sama-sama mengimani Yesus Kristus. Itu hubungan erat antara orang Kristen di seluruh dunia, apapun denominasinya, adalah sama-sama percaya, beriman bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Nah itu. Kristen namun, nah ini ada kata namun, Kristen namun. Aku menggunakan istilah Kristen namun, istilahku ya, yang aku kutip dari KGK. Sama-sama kita baca kalimatnya. Menyandang nama Kristen namun tidak mengakui iman Katolik dalam keutuhannya. Stop. Contohnya tidak mengakui iman Katolik dalam keutuhannya itu contohnya apa? Contoh, tidak punya ekaristi. Nah, tidak punya ekaristi adalah contoh kuat untuk mengatakan imannya tidak utuh. Yesus memerintahkan kok tidak ada. Ah itu, simpelnya begitu. Kemudian, atau tidak memelihara kesatuan atau persekutuan di bawah penerus Petrus. Siapa penerus Petrus? Penerus Petrus Uskup Roma. Uskup Roma adalah Paus. Kesatuan dengan penerus Petrus penting. Kenapa? Kita kembali ke Matius 16 ayat 18. Tu es Petrus et super hang Petram edificabo ecclesia mea. Yang artinya, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan. Jadi posisi Petrus berkaitan dengan gereja penting apa tidak? Kan penting, sebagai dasar landasan. Bahkan nanti kalau kita membaca dalam Yohanes 21, yang Petrus ditanya 3 kali itu loh. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Perintahnya apa? Gembala kala doa. Ini kesatuan karena Petrus dipilih sebagai gembala agung. Itulah pentingnya Bapak Paus sebagai simbol kesatuan, gembala yang dipilih langsung oleh baginda junjungan kita Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Jadi ini ya, Kristen namun tadi itu sikapnya gereja Katolik positif sekali loh. Mereka tidak mengakui iman utuh, mereka tidak pelihara dengan Paus kesatuannya, tetapi sama-sama Kristen dan terhubung. Jadi sebenarnya sikap resmi gereja Katolik terhadap Kristen yang non-Katolik sangat-sangat positif sikap resminya. Jadi artinya Kristen yang non-Katolik dipandang sebagai saudara seiman. Meskipun apa? Ada kekurangan dalam hal keutuhan iman dan dalam hal kepemimpinan. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengembangkan namanya ekumenisme, dasarnya di sini sama-sama Kristen, namun memang ada namunnya, tapi tetap Kristen. Jadi cara memandangnya sangat-sangat bagus, bukan melecehkan, bukan wah kamu nggak penting, kamu palsu, Kristen sesat, apa bukan yang begitu. Tapi Kristen sama-sama karena dasarnya beriman kepada Kristus, meskipun
dalam beberapa aspek ajarannya kamu membuangnya. Dan tidak ada kesatuan dengan Paus Roma. Apa pentingnya Paus Roma? Gembala agung yang ditunjuk langsung oleh Sang Kristus dilanjutkan sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lihat Matius 28 ayat yang ke-20. Salah satu bukti, ini salah satu, tidak seluruhnya. Salah satu bukti Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman adalah adanya Paus Roma, simbol kesatuan penggembalaan gereja seluruh dunia. Bukan black campaign, sekali lagi, lihat yang tidak punya paus di Roma, terpecah-pecah, hancur-hancur dan tidak karuan, karena tidak ada penjaga kesatuannya. Coba bayangkan, Katolik ini dahsyat sekali kan? Sadar nggak sih Katolik itu sebenarnya sama tapi sekaligus bineka. Coba nggak ada paus, coba nggak ada uskup, ya nanti masing-masing ada GKPDKK, Gereja Katolik Persekutuan Doa, GKLM, Gereja Katolik Legio Maria, GKTK, Gereja Katolik Taisei Kuburan. Coba dipikir lebih lanjut, bagaimana fungsinya Paus Roma seluruh dunia ini. Internasional, wah, kepala negara Vatikan kan turun dari pesawat itu disambut presiden salaman. Mana ada seperti itu. Bukan itu yang penting. Tapi bahwa Paus Uskup Roma memelihara ini loh, memelihara persekutuan. Jadi bahasa gampangnya tadi itu. Jadi apa gereja kita ini sebenarnya kalau nggak ada pemersatu ini? Kalau kita pikirkan dengan sungguh-sungguh baru kita paham. Oh, Paus Roma itu gitu ya. Oh, tadi aku lihat sampai yang ada yang gini. Oh. Yuk sama-sama kita baca lanjutannya. Mereka yang percaya akan Kristus dan menerima pembaptisan berada dalam persekutuan tertentu dengan gereja Katolik. Walau, nah itu, ini aku katakan sikap gereja Katolik resmi loh ya. Bahwa ada kemudian yang suka polemik, ada yang suka ngejek-ngejek agama lain, ada orang Katolik juga ada ya. Hanya cirinya pada umumnya resmi, kita itu nggak begitu. Perhatikan, Roma-Roma kita itu adem loh, saudara-saudara. Kita ini mendengarkan firman Tuhan. Oke. Walaupun tidak sempurna jadi, gereja Katolik memandang itu semua hubungan satu dengan yang lain kepada gereja Katolik itu Kristus yang menyatukan meskipun tidak sempurna. Ada yang kurang ekaristinya nggak ada, sakramennya tidak ada, dan lain sebagainya sudah saya sebut di bagian awal tadi. Itu cara memahaminya. Lanjut sekarang. Gereja macam-macam yang pecah tadi itu khusus untuk Ortodoks berbeda sekali. Karena Ortodoks, kalau kita bilang sakramennya sama dengan kita, suksesi apostoliknya sama dengan kita persis. Ortodoks itu kalau mau dikatakan tuh boleh dikatakan gambaran gampangnya itu kembar siam, kembar sama, kembar yang tidak ada beda-bedanya. Bedanya hanya satu dengan Ortodoks, yaitu untuk sementara waktu, mulai dari 1000 tahun yang lalu, orang-orang Ortodoks tidak lagi mengakui Paus sebagai kepala gereja. Tapi bukan berarti mereka tidak mau mengakui, hanya karena luka sejarah 1000 tahun. Dalam perjumpaan ini makin intens, mereka akan kemudian mulai makin menyatu kembali. Oke, kita baca sekarang. Sama-sama kita baca. Dengan gereja-gereja Ortodoks, persekutuan ini begitu mendalam bahwa ini kurang sedikit untuk mencapai kepenuhan yang mengizinkan satu perayaan bersama Ekaristi Tuhan. Jadi Ortodoks kurangnya hanya bahasa Jermannya sautik. Dikit. Apa kurangnya Ortodoks? Satu saja. Untuk sementara waktu sejak 1000 tahun lalu mereka tidak lagi atau belum lagi mengakui Paus sebagai kepala gereja sebagaimana kita mengakuinya. Hanya itu. Kalau sakramennya sama. Ortodoks punya uskup, punya Ekaristi, punya. Mereka punya perminyakan, pengurapan masjid, punya presbiter, punya. Pertanyaan tentang Ortodoks mungkin akan banyak, tapi saya tidak akan bahas mengenai Ortodoks di sini karena bukan tema kita. Nanti tonton saja 4 gereja apostolik, 2 Ortodoks tadi itu. Nah ini, kamu bisa lihat di sini mengenai gereja apostolik. Nah ini selanjutnya agama-agama non-Kristen. Tadi kan sudah yang sama-sama Kristen, positif sekali cerita. Bagaimana mengenai agama-agama non-Kristen? Yuk sekarang kita baca dari KGK 842. Sama-sama kita baca. Ikatan gereja dengan agama-agama non-Kristen pertama-tama ada pada asal-usul dan tujuan bersama umat manusia
mempunyai satu tujuan tertinggi, yaitu Allah. Ya, ini ruwet kan kalimatnya. Bahasa gampangnya, kita dengan orang-orang yang non-Kristen, yang agama lain, hubungannya apa sih? Sama-sama anak-anak Tuhan yang dicintai. Hubungan kita dengan manusia-manusia lain adalah Tuhan yang sama itulah, Tuhan yang kita imani sebagai Bapa itulah yang menciptakan. Asal usul tujuan gampangnya, nanti kalau mati semua akan ke sana gitu. Itu yang dimaksud sebagai tujuan tertinggi, yaitu Allah. Untuk tahu kenapa kok di dunia ini banyak agama, sudah ada ya. Ini kamu nanti tolong tonton saja mengapa di dunia banyak agama. Kalau mungkin bertanya-tanya, kok di dunia ada banyak agama, kenapa sih? Ada. Nanti kamu bisa nonton di bagian pertama itu, dan kemudian bisa disimpulkan seperti apa kok ada banyak agama di dunia. Lalu kok agama-agama di dunia itu kok ajarannya beda-beda? Ini sebabnya. 843 KGK menjelaskan. Sama-sama kita baca. Gereja mengakui bahwa dalam bayangan dan gambaran agama-agama lain mencari Allah yang belum dikenal namun dekat, karena Allah memberikan kehidupan, napas, dan segala sesuatu, dan ingin semua manusia diselamatkan. Jadi orang-orang dari agama lain itu memang penyembahannya dikatakan dalam bayangan dan gambaran, Allahnya belum dikenal. Jadi kalau kita pakai bahasa kiasan begini, Gereja Katolik mengajarkan Allah yang lengkap gambarnya, puzzle itu kita lengkap, puzzle-nya semuanya udah tertata. Itulah yang diajarkan oleh Gereja Katolik, satu-satunya Allah yang benar. Sementara yang lain, ada yang puzzle setengahnya hilang, ada yang puzzle cuma hanya satu puzzle yang ketemu, padahal jumlahnya 1000. Ada yang puzzle hanyut di bawah air, ada yang puzzle tapi burem gambarnya, dan lain sebagainya. Maka gereja mengatakan agama lain itu kenapa ajarannya beda-beda, karena pemahaman mereka tentang Allah masih dalam bayangan dan gambaran. Allah belum dikenal secara sempurna, maka dikatakan namun dekat. Kenapa kok dekat? Karena semua diciptakan oleh Allah. Jadi kalau kita berbicara mengenai agama lain dalam perspektif Gereja Katolik, positif sekali. Gereja Katolik tidak pernah mengatakan agama lain sesat, kafir, masuk neraka jahanam, mudarkia, nggak ada. Sikap resminya ada di KGK 843. Itu bukan Gereja Katolik kalau ada begitu. Kalaupun ada orang Gereja Katolik begitu, oknum, pemahamannya tentang kekatolikan jelas keliru. Karena ajaran resmi tidak pernah mengajarkan demikian sejak dari kita baca di dalam KGK. Kalau kita memahami tadi itu berarti Allah kan ingin semua manusia diselamatkan. Tapi kok ada extra ecclesia nulla salus? Kelihatannya bertentangan. Padahal tidak. Bagaimana penjelasannya? Demikian. Di satu pihak Allah ingin semua manusia selamat, masuk surga bahasa gampang. Tetapi kok dikatakan extra ecclesia nulla salus? Kalau enggak di dalam gereja tidak ada keselamatan. Di dalam ajaran extra ecclesiam nulla salus itu bunyinya ada 3. Keselamatan datang dari Kristus melalui gereja. Nah, keselamatan seluruhnya datang dari Kristus. Jadi konsep extra ecclesiam nulla salus perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya tidak menjadi kacau dalam pemahaman kita.